Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan kalimat mulia ini kepada Zat yang Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Kaya, Maha Kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah menggantungkan segala nikmat yang Dia berikan kepada kita dengan mengucapkan kalimat yang mulia ini. Juga kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia terbaik, manusia yang telah disempurnakan akhlaknya, fisiknya, jalur nasabnya, bahkan ditutup kenabian dengan diutusnya. Dan berbahagialah kita menjadi pengikut manusia terbaik ini, serta Sang Pencipta Allah bersama malaikatnya telah mengucapkan salam hormat. Maka sangat wajar kalau kita sebagai pengikut yang setia, kalau selalu membacakan salawat dan taslim pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, pada kesempatan ini saya ingin menyapa Anda untuk mengucapkan takabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan juga dari Anda semua amal saleh yang sudah kita kerjakan selama Ramadan. Dan semoga saja Allah Maha Pemurah mengizinkan kita untuk mendapatkan Ramadan yang akan datang, tentu dengan keadaan berada di rehab keimanan, kesempatan untuk beramal saleh, dan insya Allah bisa menjadi tambahan amal kita pada hari kiamat di timbangan amal nanti. Dan juga pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang sudah mengikuti ceramah di YouTube. Baik itu dari Indonesia, dari Malaysia, dari Singapura, dari Brunei, dari beberapa negara juga yang menggunakan bahasa Melayu. Terutama orang-orang Indonesia tentunya yang ada di Indonesia dan juga yang ada di luar negeri. Saya mengucapkan jazakumullahu khairan telah mengikuti ceramah ini. Mudah-mudahan saja ceramah-ceramah ini bisa bermanfaat buat Anda semua, menambah keimanan, menambah wacana, dan juga Allah mengikhlaskan niat saya dan niat Anda semua supaya ini betul-betul berada di rel jalan yang telah Allah Sang Pencipta inginkan. Dari sisi yang lain saya juga akan mengucapkan nasihat, sedikit wasiat untuk teman-teman kita yang mungkin tujuannya untuk mencari sebuah sensasi atau mungkin mendapatkan pendapatan di YouTube sehingga menarik cuplikan-cuplikan ceramah saya secara sengaja yang dipotong-potong, kemudian dibuatkan judul-judul yang bisa menghebohkan sehingga kesannya Khalid Basalamah ini adalah orang yang berbeda, sebuah aliran yang berbeda, yang memang harus dijauhi oleh umat. Saudaraku seiman, teman-teman yang membuat ini, semoga Allah memberikan hidayah kepada Anda. Apa yang Anda dapatkan? Berapa dolar yang Anda terima dari YouTube? Dan berapa banyak permusuhan yang Anda lahirkan di tengah-tengah umat? Kalau Anda sampai menulis nama Khalid Basalamah memecahkan umat, Anda lah yang telah memecahkan umat. Cuplikan-cuplikan yang banyak dipotong seperti kata-kata kalimat Wahabi. Dari mana kalimat Wahabi ini? Sudahkah Anda membaca, mencari tahu tentang kalimat itu dari mana asalnya? Sudahkah Anda tahu di Saudi itu seperti apa pemahamannya? Anda yang pernah haji dan umrah, apa yang Anda lihat ganjil dari sholat di Masjid Haram? Apa yang Anda lihat ganjil dari Al-Quran yang Anda baca di Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah? Apa yang Anda lihat aneh dari azan? Apa yang Anda lihat aneh dalam kehidupan orang-orang di sana? Tidak ada sesuatu yang jauh dari Islam. Itulah yang selama ini dinisbatkan kata-kata Wahabi kepada mereka. Dan istilah Wahabi ini hanya digunakan untuk memojokkan orang-orang yang menjaga kemurnian Islam. Saudaraku, Islam itu seperti sebuah masjid yang sudah rapi, bersih. Maka kami ini berusaha untuk mengajak seluruh muslimin yang masuk ke masjid, jaga kebersihannya ya, jaga kerapiannya ya. Ada saja orang yang iseng sengaja membelepotin temboknya, ingin merusak sejadahnya, dan kami melarang itu. Kalau Anda merasa bahwasanya ceramah-ceramah yang saya sampaikan tidak cocok buat Anda, tinggal Anda tinggalkan, selesai. Tidak perlu mengambil cuplikan-cuplikan itu dipotong-potong kemudian membuat sebuah sensasi yang akhirnya pengunjung di YouTube jadi rame. Itu kan saya lihat target utamanya di situ. Target keduanya adalah bagaimana merusak citra seorang muslim. Kenapa harus dilakukan? Apa manfaat buat Anda? Apakah Anda bersedia untuk bertemu dengan saya pada hari kiamat dan akhirnya jadi masalah? Bisa saja pahala Anda pindah kepada saya. Apa manfaatnya buat itu semua? Tidak ada. Sekarang lagi tersebar sebuah cuplikan yang diberikan judul Fatwa Menyesatkan Khalid Basalamah. Subhanallah. Kalimat fatwa menyesatkan ini sesuatu yang luar biasa ini. Ya. Hanya karena saya sedang menjelaskan istilah Sayyiduna, Nabiyuna, dan Rasuluna. Saya sarankan Anda tonton 6 menit durasi itu semuanya. Dan difahami baik-baik dari awal sampai akhir.
Di sini ada seorang muslim, saudara kita bertanya tentang penggunaan kata-kata sayyiduna. Lalu saya menjelaskan pada saat itu tentang perbedaan antara sayyiduna, nabiyuna, dan rasulina. Dan yang saya katakan menyebutkan kata sayyiduna merendahkan Nabi SAW adalah kalau bertemu dengan nabiyuna dan rasulina. Anda lihat baik-baik cuplikan itu. Saya banyak menekankan tentang nabiyuna, rasuluna adalah sesuatu yang lebih mulia daripada sayyiduna. Karena tidak bisa digunakan kecuali untuk nabi. Tapi kalau kata-kata sayyiduna berdiri sendiri, tidak ada masalah. Sekarang saya ucapkan saudaraku, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Tidak ada sesuatu yang saya pernah mengatakan, jangan ucapkan lo ya. Tak pernah saya ucapkan itu. Saya pada saat itu menjelaskan hanya ini saja. Dan saudaraku, coba renungi baik-baik. Anda bisa lihat 500 lebih ceramah. Sekarang sudah 567 ceramah di YouTube diangkat. Dengan izin Allah. Itu ada kajian 37 episode atau 38 episode tentang sirah nabawiyah. Bagaimana saya mempertahankan sejarah kisah Nabi Muhammad SAW dari awal sebelum lahir sampai insya Allah nanti sampai selesai pada saat beliau meninggal SAW. Sudah diangkat juga serial sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Ada 15 serial sahabat tablik akbar setiap bulannya. Setiap tablik akbar tidak kurang dari 2 sampai 3 jam, bahkan sampai 5 jam. 10 orang mubasyirin bil jannah dijamin masuk surga dari Abu Bakar sampai Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kisah-kisah sahabat yang lain akan menyusul sampai 100 serial sahabat. Berapa banyak bahasan hadis Nabi SAW dalam kitab Bulughul Maram, dalam Minhajul Muslim, dalam Riyadhus Shalihin. Semuanya saya ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Saya memuliakan Nabi SAW dan saya mempertahankan sejarah Nabi. Anda melupakan semua itu, menyingkirkan semua itu dan hanya mendatangkan satu cuplikan yang dikat dengan kata-kata Sayyiduna dan menganggap saya merendahkan baginda Nabi SAW. Fitnah apa yang akan Anda sebarkan sebenarnya? Apa yang Anda inginkan? Sensasi apa? Gitu. Berapa banyak saudaraku, renungi baik-baik kalimat ini. Berapa banyak cuplikan pornografi, cuplikan-cuplikan yang menghina pemimpin muslim, cuplikan-cuplikan yang menghina kaum muslimin, menghina jilbab, syariat Allah. Di YouTube banyak film-film yang tidak benar banyak. Kenapa Anda nggak sorotin itu? Kenapa Anda sorotin ceramah yang sedang disampaikan? Ada juga di antara mereka mengatakan kalau masalah khilafiyah tidak usah diangkat. Saudaraku, ini pertanyaan. Tidak pernah saya secara pribadi membahas sebuah poin, tema, masalah khilafiyah. Tidak pernah. Kalau ada yang bertanya, sebagaimana Anda mau mengerjakan satu perbuatan dan Anda yakin itu adalah bagian yang Anda yakini, kami juga, negara kita negara demokrasi, kami juga bisa menyampaikan apa yang kami inginkan. Anda tidak suka, ya sudah. Ya, tidak perlu sampai dijadikan sebagai sesuatu yang menghebohkan. Karena memang ini masalah khilafiyah yang memang bisa diangkat. Kalau Anda melarang kami untuk mengucapkan, ya, berarti Anda memaksa kami untuk mendatangkan atau menerima pendapat Anda saja pribadi. Negara kita negara yang bebas untuk menyampaikan. Orang yang menyampaikan pendapat salah saja bisa menyampaikan pendapat mereka. Gitu. Jadi saudaraku, saya simpulkan adalah, saya tidak pernah melarang kalimat kata-kata Sayyiduna. Dan saya mengucapkan sekali lagi, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Tidak ada sesuatu yang salah. Dan yang saya titik beratkan di ceramah itu, karena saya mengucapkan, maka saya lebih tahu daripada Anda. Yang saya maksudkan adalah kalimat, kalau bertemu Sayyiduna, Nabiyuna, Rasulina, dahulukan ini. Dan bahasa saya yang dipotong di situ yang mengatakan, kalau mengucapkan Sayyiduna merendahkan Nabi SAW, kalau bertemu antara Nabiyuna, Rasulina, dan Sayyiduna, lalu Anda memilih kata-kata Sayyiduna. Itu saja, tidak lebih daripada itu. Tentu saja saya secara pribadi mendoakan agar saudara-saudara ini mendapatkan hidayah dan saya berharap juga kaum muslimin tidak ada yang terpengaruh dengan masalah-masalah seperti ini dan Anda bisa mengikuti semua ceramah-ceramah saya. Dan saya pribadi, manusia biasa. Kalau Nabi Adam alaihissalam saja bisa berbuat salah, sudah lihat malaikat di depan matanya disuruh sujud oleh Allah Maha Murah dan Maha Tinggi, kemudian bisa berbuat kesalahan digoda oleh iblis. Kalau Nabi Yunus alaihissalam bisa meninggalkan kaumnya, walaupun nanti akhirnya kembali kepada kaumnya lalu Allah hukum dimasukkan dalam perut ikan paus. Kata Allah, kalau bukan dia termasuk orang-orang yang banyak bertasbih, maka kami akan tinggalkan dia di perut ikan itu sampai hari kiamat. Kalau ini semua menandakan kalau nabi-nabi saja bisa berbuat salah. Di zaman Nabi SAW ada sahabat-sahabat yang berbuat salah lalu dihukum. Saya Khalid Basalam manusia biasa bisa berbuat salah, saudaraku. Ingatkan, yang penting kita berada di rel ukhuwah, persaudaraan Islam. Bukan saling memusuhi Islam satu sama yang lain.
Berapa banyak di negara kita sekarang Islam sama Islam diberantemin sehingga akhirnya orang-orang non-muslim lah yang menonjol. Bukankah sudah banyak hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian di Indonesia, saudaraku? Mungkin begitu. Anda tonton ceramah Khalid Basalamah cocok, alhamdulillah. Ada yang salah, ingatkan. Tidak cocok, jangan ditonton. Selesai. Tidak ada sesuatu yang mesti dijadikan sebagai hal yang besar. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita semua dalam rehab keimanan, ukhuwah, saling mengerti dan saling menasihati dengan baik, menjalankan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw madluma. Tolonglah saudara muslim dalam keadaan berbuat zalim atau dia terzalimi. Karena ini penting sekali supaya kita bisa meluruskan kesalahan saudara kita dan juga kita meminta maaf kalau kita salah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, bagaimana kami meluruskan orang yang sedang berbuat zalim? Bagaimana kami menolongnya? Kata Nabi SAW, engkau mengingatkan kesalahannya. Dan itulah yang kami sedang lakukan sekarang. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memaafkan kita semua dan menyatukan kita dalam rehab keimanan dan juga insya Allah menyatukan kita di surga Firdaus tanpa hisab. Mungkin begitu. Terima kasih saudaraku seiman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.